cerita pesona indah di kota Weda, tak ada dua di Indonesia, kota budaya penuh pesona. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang saya hormati Pak Satria dari Kementerian Dalam Negeri bidang pemerintahan desa, kemudian rekan saya dari Badan Informasi Geospasial yang kami hormati, kemudian saudara kita dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian dari konsultan Pak Andre dan kawan-kawan ini dari Bandung. Selamat datang di bumi Fagoguru, Kota Weda. Kemudian Pak Kota staf ahli yang sempat hadir di kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara camat, saudara-saudara kepala desa, ketua-ketua BPD yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh staf BPMD Kabupaten Halmahera Tengah yang berbahagia. Sebelum saya memberikan arahan sekaligus sambutan di pagi yang berbahagia ini, atas perintah Pak Bupati kita ya, Pak Bupati dalam waktu yang bersamaan memimpin rapat di lantai 2 dan beliau akan bergabung setelah memberikan arahan. Jadi arahan di atas selesai akan bergabung dengan materi. Jadi beliau sampaikan kepada saya, Pak Kadis buka saja biar diskusi di pagi hari ini jalan. Jadi narasumber dari BIK maupun Kementerian Dalam Negeri dan BRIN menyampaikan materi sehingga diskusi bisa jalan. Setelah diskusi jalan, beliau akan bergabung dengan kita. Jadi waktu yang singkat ini kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi. Karena inti dari kegiatan ini adalah materi dari BRIN, BIK maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian saya ingin sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, teman-teman sekalian, kenapa kegiatan BIMTEK ini menjadi penting dan strategis? Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa setelah kabupaten ini dimekarkan di tahun 2001 sampai hari ini, yang namanya Perbu Penegasan dan Penetapan Batas Desa itu belum ada. Termasuk di dalamnya adalah peta desa. Jadi seluruh 61 desa di Halmahera Tengah ini kita masih menggunakan peta buta, orang bilang pakai sketsa-sketsa saja. Jadi kalau kepala desa maupun camat kalau ditanya
desa ini batas dari mana ke mana, pasti dia menunjuk batasnya dari kali ini ke kali ini. Jadi batas alam yang mereka tunjukkan di lapangan. Saya juga pernah jadi camat di Patani Utara dan kondisinya seperti itu. Makanya di tahun ini kami mencoba untuk menggelar kegiatan ini, sehingga seluruh penataan dan penegakan batas desa di seluruh desa di Kabupaten Halmahera ini harus ditertibkan, termasuk di dalamnya beberapa desa yang akan dimekarkan di tahun 2022 dan masih prosesnya terus berjalan sampai hari ini. Itu perlu dilakukan penegasan batas. Pak Astigan yang saya hormati, saya sudah memberikan arahan ini. Kemudian yang berikut, kepada kawan-kawan semua saya ingin menyampaikan, walaupun kemarin Pak Abdul sudah sampaikan, bahwa tim konsultan ini di beberapa bulan kemarin telah melakukan penegasan dan penetapan batas desa di Kepulauan Taliabu, dan alhamdulillah Taliabu punya, sampai tadi malam kami berbicara dengan tim teknis maupun dari Kementerian Dalam Negeri, alhamdulillah semuanya telah final. Makanya mungkin di bulan ini mereka masuk di sini dan kami ingin menggunakan tim konsultannya betul-betul bekerja untuk melakukan pekerjaan yang betul-betul. Jangan kita kontrak konsultan tiba-tiba bukti dan fakta di lapangan tidak ada. Dan ini menjadi pintu masuk untuk RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera itu bisa dilakukan. Karena selama ini RT/RW kabupaten ini belum ada, belum tuntas. Di Bapeda sudah mencoba melakukan kegiatan ini beberapa kali, tapi kan tidak tuntas. Saya sudah menyampaikan di Pak Abad harus menggunakan tim konsultan. Konsultan ya di Unhair ya, kalau boleh konsultan di yang ke atas begitu, di Indonesia bagian barat yang betul-betul teruji melakukan satu proses tata ruang. Kalau tidak ya kita menghabiskan anggaran dan konsep tata ruangnya tidak ada. Mulai dari mantan-mantan bupati sebelumnya dan sampai hari ini, saya pernah mendampingi Pak Bupati ketika evaluasi triwulan 2 di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Ada satu pertanyaan yang muncul dan dipertanyakan Pak PJ Bupati terkait dengan tata ruang kabupaten. Ya, Pak Bupati buka tangan aja kan sampai hari ini. Makanya di tahun ini teman-teman di Bapeda juga mencoba untuk melakukan. Dan saya ingin Bapeda dan pemerintahan kemudian yang lain-lain harus hadir mengikuti acara ini. Karena kami menghadirkan narasumber ini bukan narasumber sembarangan. Bagaimana kita punya daerah ini, batas-batas wilayahnya harus ditegakkan. Di Maluku Utara ini baru 2 kabupaten, Taliabu dan mereka masuk ini. Tim ini sudah bekerja di Pulau Jawa, kemudian di beberapa daerah di Sumatera dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya dan kawan-kawan mencoba membangun komunikasi, kemudian kami berkoordinasi sudah 2 kali sampai di Badan Informasi Geospasial. Saya pernah sampai di sana dan melakukan ini dalam rangka penegasan batas desa di Bapak Ibu sekalian. Makanya kepada teman-teman kepala desa, BPD dan nantinya tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses penegasan batas ini harus betul-betul serius. Karena tim ini bekerja selama 45 hari. 45 hari ya Pak Andre. 45 hari akan bersama BPMD dan kawan-kawan di desa di lapangan. Jadi akan membayar di 35 desa untuk pertama ini 35 desa yang desa-desanya dimekarkan. Jadi di dalamnya itu fokus pertama itu di 6 kecamatan. Kecamatan Kota Weda,
Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara, Patani Barat, Patani Utara. Ini menjadi kecamatan yang fokus untuk kegiatan di tahap pertama ini. Nanti tahap berikut kami akan menyisir seluruh desa di Almar Tengah, termasuk Weda Selatan masuk di dalamnya, termasuk Lolewo dimasukkan, kemudian bagian utara Dote dimasukkan karena terkait dengan batas Patani Timur, Patani Barat, karena ketika bicara pemekaran desa di sana ya itu juga diikutkan. Jadi ada 35 desa terikutkan dalam penegasan batas desa ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan setelah ini Bapak Bupati akan bergabung dengan kita. Makanya saya membuka saja biar diskusi di pagi hari ini kita jalan. Dan Pak Bupati punya gaya seperti ini. Kalau misalnya intinya materinya tersampaikan kepada saudara. Sudah berapa kali kegiatan, walaupun pimpinan OPD-nya nggak ada, pesertanya sudah ada jalan. Dia nggak terlalu ini, yang penting materi. Kepada teman-teman kepala desa, BPD, saya minta dengan hormat harus mengikuti dengan serius. Itu permintaan saya, dan kepada dari Kemendagri, kemudian dari BIK, kemudian dari BRIN, agar materi-materi apa yang hari ini ditumpahkan untuk saya kepala desa maupun BPD yang ada di Almar Tengah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas nama Bupati Almar Tengah, saya membuka dengan resmi kegiatan bimbingan teknis penetapan dan penegakan batas desa di Kabupaten Almar Tengah tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas PMD yang telah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya banggakan Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Satria Gunawan, jabatan saya Kasubdit Kewenangan Desa dan Produk Hukum Desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir di hadapan saya adalah para kepala desa, betul ya Pak? Betul, oke. Saya mau sedikit kasih oleh-oleh buat Bapak Ibu sekalian pulang ke desa masing-masing. Yang pertama, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu diingat, kalau kita bicara pengelolaan keuangan desa, kita bicara hitam di atas putih, betul? Tidak ada yang lisan, tidak ada yang abu-abu Pak. Jadi Bapak Kepala Desa, tangan itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Nah Bapak sering tanda tangan nih, ya? Tahu nggak Bapak? Bapak tanda tangan itu artinya apa? Saya kasih tahu. Bapak tanda tangan itu artinya Bapak mengetahui dan bertanggung jawab. Camkan itu Pak. Ini Bapak Kepala Desa pasti buka tanda tangan terus, betul? Arti tanda tangan saya ini adalah saya mengetahui dan bertanggung jawab atas isi yang saya tanda tangani. Oke, pengelolaan keuangan desa sudah, arti tanda tangan sudah. Kita bicara terkait batas desa. Batas desa itu motonya harus tegas dan jelas. Tegas batas-batasnya, jelas di ya. Bicara batas desa kita bicara tegas dan jelas. Bicara kewenangan desa kita bicara mengatur dan mengurus. Karena desa mempunyai otonom, betul? Kewenangan desa itu ada dua Pak.
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa. Batas desa termasuk kewenangan desa berskala lokal berskala desa. Ya, oke. Kita bicara BPD, kita bicara fungsi. Ya, BPD itu kalau tidak ada pemerintahan desa jalan atau tidak. Oke, itu dua oleh-oleh ya. Bicara tentang pengelolaan keuangan desa itu bicara hitam di atas putih. Tidak ada yang lisan, tidak ada yang abu-abu. Harus tertulis. Jadi kedepannya agar administrasinya baik. Oke, lanjut. Pemerintahan desa, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada dasarnya, betul? Saya tanya nih, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada berapa? Ada 23, Pak. Kepala desa wajib hukumnya minimal punya 4 Permendagri. Pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan desa, apalagi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terus jadi ada 23 Permendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib Bapak print dan Bapak baca. Karena yang Bapak Ibu tanda tangan nanti itu terkait dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, itu ada 23, Pak. Bapak buka di Google Permendagri, seumpamanya Permendagri tentang batas desa. Itu nomor berapa? Yang lain? Coba Bapak ada handphone, buka Permendagri tentang batas desa. Itu Permendagri nomor, sudah dibuka? 45/2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Itu Bapak baca dulu, nanti kawan-kawan konsultan kalau ke lapangan harus sesuai formatnya. Bicara batas desa, Bapak Ibu sekalian, tidak itu bicara tidak mudah, tidak murah, betul? Tidak murah, tidak mudah. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali Bapak hadir di sini terkait penyelesaian batas desanya. Hadir juga kawan-kawan dari konsultan. Semalam kami ketemu Pak Bupati, Pak. Semalam ketemu Pak Bupati terkait program ini, saya sangat mengapresiasi bahwa Kabupaten Halmahera Tengah ini sangat bersemangat. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi di seluruh Indonesia, Pak, batas desa itu baru 4% dari 75.265 desa. Baru 4%. Jadi dengan seperti ini saya sangat semangat, Pak. Jauh-jauh saya dari Jakarta dan baru pertama kali juga saya ke sini. Jadi perjalanan saya melewati 3 matra. Matra udara, matra laut, dan matra darat. Dan ini perjalanan yang saya sangat jauh. Jadi bersyukur saya ketemu di sini karena semangat bapak-bapak, kami pun semangat. Dan saya targetkan sebagian batas desa di Kabupaten Halmahera Tengah itu tidak seluruhnya, walaupun sebagian selesai, ya Pak ya, di akhir tahun. Karena saya dengar informasi juga ada pemekaran desa, betul ya? Kebetulan dulu saya di situ, di penataan desa. Penataan desa itu Pak, bukan hanya pemekaran desa, penggabungan desa, apalagi penghapusan desa, perubahan status desa dari desa bapak negeri atau menjadi desa adat atau menjadi kelurahan, itu tempatnya di sana.
Jadi pemekaran desa termasuk. Kalau penghapusan itu Pak biasanya karena wilayahnya tidak ada. Seperti Purlapindo, tahu? Di Jawa Timur itu sudah tidak ada wilayahnya, makanya desanya dihapuskan. Karena definisi desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Artinya, apakah desa Bapak disebut desa kalau tidak ada batasnya? Tentu tidak. Dan kedepannya bukan tidak mungkin Kementerian Keuangan memberikan dana desanya itu berdasarkan dua penilaian. Yang pertama luas wilayah, yang kedua jumlah penduduk. Artinya desa yang luas itu tidak sama dana desanya dengan desa yang kecil. Jumlah penduduk yang padat itu tidak sama diberikan dana desanya dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi kedepannya, tapi kawan-kawan di Kabupaten Halmahera Tengah sudah siap-siap dan sangat antusias dibantu kawan provinsi, kabupaten untuk menyemangati pekerjaan ini selesai. Setuju? Oke, lanjut selanjutnya. Ini landasan hukumnya Pak. Nah ini kalau bicara seperti ini barangkali ini bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah desa itu saya pastikan ada dasarnya. PPD dengan Permendagri 1110-nya, kepala desa wajib pegang 4 Permendagri, perangkat desa 83-nya, ya kan? Pengelolaan keuangan desa Permendagri tahun 18 tahun 2020, nomor 18 tahun 2020. Itu ada semua Pak. Oke, di slide dari ulang dari pertama aja biar kawan-kawan foto buat apa namanya oleh-oleh. Oke, lanjut. Ini landasan hukum. Nah, ini Pak foto. Landasan hukum untuk batas desa itu Undang-Undang 6, silakan foto sampai ke Permendagri tentang pedoman perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi ada nggak yang seperti itu? Enklave, kantung ada. Itu nanti tetap diakui secara hukum Pak. Ya, jadi sumpamanya desa Ebulen ini tadi saya jelaskan ada wilayah kantung-kantungnya, enklave namanya, itu harus diakui juga bahwa itu sebagian wilayah dari Ebulen dan itu harus ada bentuknya. Yang susah Pak dalam batas desa ini itu adalah berita acara kesepakatan. Jadi saya harap desa-desa yang bertetangga untuk mempercepat proses dalam hal teknis, karena dasar teknis itu adalah berita acara. Berita acara itu ada dua Pak. Berita acara kesepakatan, berita acara sepakat untuk tidak sepakat. Ada berita acaranya, tapi isinya tidak. Saya tidak menginginkan itu. Ya, berita acara itu ada dua. Berita acara kesepakatan, yang kedua berita acara sepakat untuk tidak sepakat. Nah itu repot. Itu akan lama prosesnya. Ya, jadi bupati ngumpulin kepala desa untuk itu. Karena kalau ada berita acara kesepakatan untuk tidak sepakat, diberikan waktu kepada desa yang bersebelahan itu 6 bulan untuk menyelesaikan. Bila tidak, maka bupati punya kewenangan untuk menarik garis batas di desa tersebut, di 2 desa itu ya. Mudah-mudahan laporan sampai ke Jakarta, Halmahera Tengah tidak sampai berbulan-bulan dalam hal menyepakati batas desanya. Jadi berita acara itu ada dua, berita acara sepakat, berita acara sepakat untuk tidak sepakat. Jangan sampai yang kedua.
Ya, biar cepat, biar kawan-kawan dari konsultan, karena itu sebagai lampiran Pak. Kalau tidak ada berita acaranya itu, saya jamin itu tidak akan naik tuh berkas. Nah ini dia, ini kendalanya. Lanjut, yang merah sudah hilang ya. Terus, yang tadi Pak, yang data Maluku Utara. Maluku Utara. Ini laporan batasnya. Oke, ini nggak bisa diperbesar ya. Ini data di kami Pak, dan otentik serta valid. Oke, bisa diperbesar ini. Yang sudah itu Pulau Taliabu 71 desa. Setelah itu Kepulauan Morotai 81. Yang lain belum Pak. Halmahera Tengah 61 ya? 61. Jadi desa persiapan saya belum catat Pak, karena masih indikatif. Ada 11 ya rencana ya. Itu ya Pak, di sebelah kanan saya Kabupaten Halmahera Tengah. Jumlah desa 61. Progres PPPDes-nya masih kosong, perbuknya kosong, petanya kosong, SHP-nya kosong. Mudah-mudahan bulan Desember ini sudah ada di situ ya Pak. Ya. Jadi terkait batas desa, Bapak bisa klik nanti nomor perbuknya ada, desanya apa ada. Ini data yang kami ajukan buat Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini kendalanya, lanjut. Nah ini, saya sudah membuat strategi percepatan karena termasuk prioritas nasional Pak. Rapat koordinasi, asistensi teknis, evaluasi nasional dan P3PD. P3PD itu ada tematiknya yaitu batas desa. Maka tapi alhamdulillah Halmahera Tengah ini sudah mulai jalan ya. Itu saja pesan saya Pak. Yang sulit dalam batas desa ini adalah berita acara. Karena itu sebagai dasar yuridis penetapan dan penegasan batas. Harus ada berita acara kesepakatan. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, nanti kita diskusi saja. Lanjut. Terus. Oke, ini langkah-langkah kami. Nanti bahannya saya sudah kirim. Nanti nomor saya bagikan semua ke bapak-bapak ya. Nanti minta sama panitia, nanti dibaca saja di rumah. Lanjut. Nah ini tindak lanjut hasil PPPDes oleh pemerintah daerah. Yang pertama, ini khusus buat Pak Sekretaris yang mewakili pemerintah kabupaten. Bupati wali kota melakukan hasil penegasan batas desa kepada gubernur. Artinya kawan-kawan tidak langsung ke kami pusat, harus melalui gubernur. Gubernur yang mengantarkan ke kami melalui surat pengantar. Lanjut, sosialisasi batas desa kepada masyarakat. Artinya Pak, itu nanti disosialisasikan. Bapak buat nanti dicetak ya, tanya ya. Bapak print itu taruh di kantor desa. Ini batas desa. Oke, lanjut. Saya baca dulu. Teks sebelumnya.
Setelah batas desa sudah, Pak, itu Bapak tahu pilar? Pilar tahu? Pilar batas ada di Permendagri 2016. Itu ada contohnya, Pak. Jadi titik koordinat itu Bapak pasang pilar minimal 4 sebagai penanda batas desa. Itu dianggarkan BDes. Tapi kalau sudah selesai batas desanya, kalau sudah peta itu tercetak, nanti Bapak anggarkan dan berikutnya untuk dipasang pilar. Batas desa A, batas desa terus. Ya, batas namanya. Penganggaran untuk pemasangan pilar batas. Selanjutnya, penyesuaian administrasi berdasarkan batas desa yang ditetapkan. Artinya kalau sudah itu, cara administrasinya harus ditegaskan, dijelaskan. Apalagi administrasi penduduk. Sudah kebuka ya Pak, pilar batas. Silakan Bapak buka di Permendagri 45, itu ada contohnya. Tingginya berapa, lebarnya berapa, bentuknya seperti apa, bahan-bahan untuk membuat pilar itu ada semua di situ. Permendagri 45 tahun 2016 tentang batas desa. Oke? Nanti kita diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai? Nah, ini yang ditunggu ya Pak ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bergantian dengan kawan BG. Nanti kita terkait yuridis itu di Kemendagri. Yuridis terkait legalitas dan hukumnya. Terkait teknis itu ada di kawan-kawan BIG dan BRIN. BRIN itu mengeluarkan citra tegak resolusi tinggi sebagai dasar BIG untuk melaksanakan teknisnya. Nanti apapun pertanyaan terkait batas desa akan kami jawab. Saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu. Kalau panjang kasihan ibu-ibu, kalau lebar kasihan bapak-bapak. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dasar hukum tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Satria ya. Saya skip aja dulu ya. Oke, next. Nah, ini nih yang paling penting. Goalnya batas desa itu bukan goal, ini perintah sebenarnya Pak. Perintahnya itu adalah Perpres nomor 23 tahun 2021. Batas desa itu harus selesai di tahun 2023. Dan kebetulan Maluku Utara di tahun 2023 itu ditargetkan selesai semuanya. Jadi itu yang 2023 itu ada 11 provinsi, itu salah satunya adalah Maluku Utara. Nah, yang nyuruh bukan saya Pak. Nah itu tuh Pak yang di pojok Pak. Pak Jokowi ada fotonya itu Pak. Kalau ada foto saya ya saya yang nyuruh Pak. Nah, ini Jokowi Pak yang nyuruh. Oke. Langsung next saja Mas. Nah, bagaimana BIG berperan di sini? Seperti tadi Pak Satria jelaskan. Untuk susunan tim PPBDes itu terbagi menjadi 3. Kami perannya adalah sebagai anggota tim PPBDes pusat, di mana leading sektornya adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau bisa dibilang PPBDes itu saya adalah anak buahnya Mas Satria. Oke, di PPBDes provinsi ada tadi Pak Abdul gitu kan, dan di sini tim PPBDes kabupatennya ada. Nah, saya melihat Pak di Maluku Utara ini 3 pusat, provinsi, dan kabupaten kota, ini saya melihat kolaborasinya. Jadi kalau ketika saya melihat kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, saya optimis di sini bahwa ini akan selesai. Karena karena saya sendiri, saya sering Pak keliling gitu kan. Kebetulan saya PIC adalah di Kalimantan gitu kan. Tim PPBDes di pusatnya kami ada hadir, Kemendagri hadir, kabupatennya antusias, ya, tapi provinsinya melempem, susah Pak. Koordinasi kami dengan kabupaten, susah Pak di situ. Ada juga di Kalteng, provinsi kami datang, provinsi dari Kemendagri di pusat ada, provinsinya gejot, kabupatennya kami belum punya SK tim PPBDes Pak. Ya
gimana kita bisa menyelesaikan batas kalau tidak ada kolaborasi antara tiga tim ini? Kami datang ke sini, kami sebagai tim PPPDS Pusat, tujuan kami adalah memberikan bimbingan, memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua di sini. Itu adalah tugas dan kewenangan kami. Gitu. Oke, kita lanjut aja Pak ya. Next. Next lagi. Next lagi aja. Nah, kita akan berbicara. Tadi Pak Satya sempat singgung kan, tahapan penegasan batas desa. Tahapan penegasan batas desa menurut aturan Permendagri 45 tahun 2016 itu harus ada 9 form. 9 form ditambahkan 1 form, ditambahkan outputnya adalah peta batas desa. Nah, form 1 adalah untuk berukuran penelitian dokumen. Form 2 ada peta kerja. Habis itu form 4, 5, 6, 7 sampai 9. Nah, untuk penegasan batas dan pelacakan secara kartometris, maka form yang dipakai itu adalah 1, 2, 4, dan 7. Form 5, 6, 8, 9 adalah form untuk pembuatan pilar batas. Nah, kadang-kadang di daerah sendiri suka ada ini, wah Pak, saya mau bangun pilar. Pilarnya adalah apa? Oh, pilarnya pilar kayu. Pilar kayu. Jadi saya harus bikin form 8 atau 9 gitu kan. Sebenarnya pilar yang diatur oleh Permendagri 45 itu adalah pilar yang ukurannya diatur 2,5 meter kali berapa itu ada dimensinya gitu kan. Tapi kalau Bapak hanya memasang pilar hanya untuk penanda sementara, nah itu nggak perlu. Itu hanya kita akan bilangnya bahwa itu pelacakan secara kartometris di atas peta. Tapi pilarnya itu bukan diambil pilar yang sesuai Permendagri, hanya sebagai penanda saja. Setelah batas ini misalkan secara kartometris sudah selesai, titik-titik tersebut mau dinaikkan di up menjadi pilar sesuai dengan Permendagri 45 itu nggak masalah. Jadi sebenarnya lebih enakan kalau untuk percepatan batas kita akan berbicara secara kartometris terlebih dahulu. Apa itu kartometris? Bapak tahu? Nanti saya jelaskan ya Pak ya. Oke. Next. Nah, baik lagi. Kita akan berbicara unsur penanda batas. Nah, unsur penanda batas itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu unsur yang terbentuk secara alami dan unsur yang terbentuk secara buatan. Unsur yang terbentuk secara alami itu contohnya apa? Sungai, punggungan bukit, lembah, nah gunung, puncak gunung, bukit. Bukit tadi saya sudah ya, Pak. 2 berarti bukitnya berarti. Nah, setelah itu unsur buatan apa? Jalan, parit, rel kereta, pematang sawah, pinggiran kebun. Itu adalah unsur yang bisa dibentuk, yang bisa dijadikan sebagai penanda batas. Nah, mengapa dalam penentuan batas itu harus memperhatikan unsur alami atau unsur buatan? Bapak Ibu ada yang tahu kan? Kenapa harus misalkan batas itu tahu unsurnya? Ada yang tahu? Nah, karena supaya batas yang Bapak Ibu sepakati itu sifatnya long lasting. Jadi misalkan ini, saya dan desa A dan desa B, saya akan berbatasan dengan sungai. Sampai kapan? Kalau sungai besar gitu kan, 10 atau 20 tahun, itu sungai kan pasti tetap ada. Akan tetap ada. Tapi kalau misalkan unsurnya adalah misalkan pinggiran kebun gini gitu kan, itu nggak tahu. Siapa tahu si Bapak ini kebunnya nambah gitu kan. Atau tarik garis lurus. Sebenarnya tarik garis lurus diperbolehkan, tapi sebisa mungkin dihindari supaya kita sebenarnya lebih jelas batas itu kita akan
supaya batas itu menjadi long lasting. Kalau misalkan jalan, oh jelas batasannya dari desa A dengan jalan ini adalah parit ini. Barangnya mana? Oh ini masih 10 atau 20 tahun kemudian masih kelihatan. Atau hubungan bukit atau lembah gitu. Kecuali kalau bukitnya dikeruk ya Bu ya. Kalau misalkan batasnya seperti itu saya yakin itu akan awet batas itu. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa sungai tersebut yang namanya sungai suatu ketika kedepannya akan mengalami perubahan. Tapi kan sungai tidak akan mungkin dalam 1 tahun berubah ya kan Pak? Kecuali misalkan di situ ada sawit, ada apa gitu. Oke? Lanjut, next. Nah, kita akan bicara dengan metode pelacakan garis batas. Garis batas pelacakan itu ada 2 metode. Next lagi. Next lagi. Nah, next. Yang pertama adalah secara kartometris. Kartometris itu adalah metode pelacakan batas yang di atas peta, di atas gambar. Baik gambar atau di atas laptop atau di atas layar, itu adalah penarikan batas secara kartometris. Sekarang posisinya gini, batas desa A dan desa B adalah sungai. Desa A dan desa B sudah sepakat bahwa itu adalah di sungai. Apakah ketika pelacakan harus ke lapangan menyusuri sungai tersebut? Kenapa? Tidak perlu, karena batasnya sudah jelas, terlihat jelas di citra satelit bahwa sungainya ada di situ. Paling yang Bapak tentukan adalah menyepakati ujungnya di mana dan ujungnya ada di sebelah mana. Untuk segmen batasnya, ya sudah, saya sungai di sini gitu kan. Gak usah Bapak datang ke lapangan gitu kan, naik sampan gitu kan, untuk melihat bahwa ini sungai. Ketika di citra satelit Bapak yakin, oh ini jelas nih batas sungainya, itu tidak masalah. Atau batasnya adalah jalan, oh nggak perlu jauh-jauh gitu kan jalan. Apalagi mungkin ada desanya yang jauh ya Pak ya. Paling jauh berapa jam Pak dari sini Pak? Desa paling jauh kecamatan mana Pak? Sekretaris. Pulau Gebe. Berapa jam Pak di situ Pak? 6 jam gitu kan. Jadi tidak perlu mengambil kesepakatan gitu kan, langsung datang ke lapangan. Batas kita Pulau Gebe sini. Batasnya mana? Di jalan. Kita 6 jam semua ke sana. Tidak perlu. Tapi dari citra satelit ini kita bisa melakukan pelacakan. Oh, jalannya tuh ini. Kita bisa gambarkan di sini. Tidak perlu datang ke tempatnya. Pelacakan batas di lapangan diperlukan apabila batas tersebut tidak bisa diidentifikasi lewat citra. Barulah itu ke lapangan. Misalkan ada parit yang kecil banget atau kebun yang ujung kebun yang ini yang ketika pas di kartometris Bapak Ibu nggak tahu di mana. Ketika Bapak Ibu tidak tahu lokasinya, barulah itu nanti ke lapangan. Tapi sebisa mungkin masalah berdasarkan ke lapangan itu adalah opsi terakhir. Selama itu bisa dilakukan secara kartometris, lebih baik secara kartometris. Karena itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Oke. Next. Next one. Next aja. Oke. Nah, ini satu lagi. Prinsip penarikan garis batas alam. Seperti tadi saya bilang ya. Untuk prinsip penarikan garis batas gitu kan. Kita bisa misalkan sungai. Biasanya yang namanya sungai itu adalah as sungai, tengah-tengah sungai, dia penarikan batas. Tapi di kemarin saja di Kota Singkawang, itu dari Kota Singkawang dia nggak mau penarikan batasnya itu di as sungai, tapi pengennya di pinggir sungai karena kaitannya dengan kebersihan sungai Pak. Jadi supaya tahu, oh sungai sini adalah wewenangnya desa A, sungai sini adalah wewenangnya desa B. Itu baru pertama kali saya menemukan seperti itu di pinggir sungai.
biasanya batas itu tengah-tengah sungai. Desa A, desa B, tengah-tengahnya di sungai. Tapi kalau untuk Singkawang kemarin tuh agak spesial ya di situ. Nah, terus di sini ada contoh lagi, misalkan danau. Nah, danau di sini ada danau nggak, Pak? Nggak ada. Oh, ada ya. Nah, danau itu termasuk wilayah darat. Danau itu termasuk wilayah darat. Jadi, yang namanya danau itu harus terbagi. Areanya itu menjadi area siapa? Area desa. Misalkan satu danau dikelilingi oleh 4 desa. Itu harus dibagi habis Pak. Danau, sungai. Karena itu hitungannya adalah darat. Beda cerita dengan laut. Laut itu dibatasi oleh garis pantai. Selain itu, ada juga misalkan hutan lindung, kawasan hutan, kawasan apa, itu harus dibagi rata juga. Karena posisinya, seperti kemarin tadi Pak Satria bilang, jumlah desa, misalkan ada 10 desa, jumlah luasan desa, ketika semuanya dijumlahkan, itu harus sama dengan jumlah luasan kabupaten. Kalau misalkan ada hutan lindung, desa itu tidak mau mengakui, gitu. Oh enggak, saya tidak mau berbatasan dengan hutan lindung. Gitu. Tidak berbatasan, itu hutan lindung bukan punya saya, tidak punya wilayah administrasi. Maka nanti luas wilayah kabupaten akan berkurang. Meskipun Bapak Ibu tidak bisa mengelola hutan tersebut, tetapi untuk urusan administrasi itu harus ada alokasi wilayahnya. Gitu. Termasuk hutan lindung ya Pak ya. Jadi ketika nanti ada hutan lindung gitu kan, ya jangan kaget aja gitu kan, ketika misalkan gunung tiba-tiba karena dibagi habis gitu kan, desa A, desa C dan desa D yang awalnya tidak berbatasan menjadi berbatasan. Karena yang namanya wilayah hutan itu harus dibagi habis juga. Oke, next Pak. Next aja langsung. Next. Langsung ke titik simpul. Oke, langsung aja. Next. Nah, oke. Ini yang ada. Nanti mungkin untuk pelacakan secara otomatis mungkin akan dibantu oleh konsultan dari Bandung gitu kan. Tapi ada satu hal yang sebenarnya harus Bapak Ibu pahami sebelum nanti melakukan pelacakan baik secara otomatis atau di lapangan. Yang pertama adalah penentuan titik simpul. Apa itu titik simpul? Titik simpul adalah titik pertemuan 3 desa atau lebih. Ada kan Pak? 3 desa, ada ujungnya di mana? Nah, itu adalah titik simpul. Titik simpul itu dalam penarikan garis batas itu memiliki hal yang penting. Karena yang namanya segmen batas itu diawali oleh titik simpul dan diakhiri oleh titik simpul. Nah, oke, next. Nah, contohnya ini ada 4 desa, 5 desa: Empodis, Bonti, Sami, Kupe, dan Kampung. Nah, sebelum misalkan kita akan berbicara desa Bonti dan desa Empodis. Sebelum kita berbicara desa Empodi dan desa Bontis gitu kan, ini kita akan melihat di desa Bonti itu ada 4 titik simpul yang saya kasih bintang. Itu adalah titik pertemuan 3 desa atau lebih. Nah, ini menjadi hal yang penting gitu. Harus tahu dulu, oh simpulnya itu di sini, pertemuannya itu di sini. Itu yang harus Bapak ketahui. Next. Nah, mengapa seperti itu? Karena seperti saya bilang, yang namanya segmen adalah diawali oleh titik simpul dan diakhiri oleh titik simpul. Misalkan ini Desa Rahayu dan Desa Upe. Segmen Desa Rahayu dan Desa Upe itu diawali oleh titik simpul pertemuan 3 desa, Rahayu, Kampung, dan Upe, dan diakhiri oleh Rahayu, Upe, dan Marinir Jaya. Jadi yang namanya segmen adalah pertemuan
2 titik simpul. Ketika titik simpul itu sudah disetujui, misalkan Ampuk, Rahayu dan UP sudah sepakat, saya titik simpulnya di sini. Suatu ketika, misalkan Rahayu dan UP, misalkan dia tidak bersepakat mengenai segmennya, segmen batasnya dia belum sepakat gitu kan, misalkan lama gitu sepakatnya. Segmen Desa Kampung dia tidak akan terpengaruh, Pak. Karena titik dimulainya adalah di titik yang sama. Lain halnya kalau belum menyepakati titik simpul. Ketika belum menyepakati titik simpul, Mas. Next lagi. Nah, kita kan tadi berbicara pelacakan secara kartometris. Tools untuk pelacakan secara kartometris itu adalah citra satelit. Mungkin nanti penjelasan detail citra satelit mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dimas dari BRIN ya Pak. Oke, next. Next lagi. Back lagi Mas. Oh, next saja. Oke. Dalam melakukan interpretasi untuk batas citra, itu ada berbagai macam metode. Bagaimana kita bisa melihat, oh bahwa ini adalah sesuatu objek. Ada rona warna, misalkan ini Pak, kalau rona warna ini. Misalkan kalau di citra lihat warnanya hijau, apa kira-kira itu? Kalau tidak hutan ya pasti kebun. Kalau warnanya coklat, ya pasti itu adalah tanah gitu. Oke, selain itu bisa dilihat dari bentuk, ukuran, tekstur, pola, situs bayangan dan unsur keterdekatan. Oke, next slide. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Ini dari citra satelit ya. Yang saya tunjuk warna merah itu apa? Jalan. Apakah benar jalan? Nah, betul. Bahwa itu jalan. Itu terlihat dari bentukannya. Di pinggirnya ada rumah, di tengahnya ada bentukan jalan. Ini soalnya saya yakin Bapak Ibu semua udah familiar lah lihat Google Maps atau apa gitu kan. Jadi untuk interpretasi citra itu bukan hal yang susah lah. Oke, next lagi. Saya mau cek. Oke Pak, yang ujung itu apa? Yang paling atas, jembatan. Kalau yang bawahnya sungai. Kenapa Bapak tahu ada sungai? Karena ada jembatan. Masa iya jembatan nggak ada sungainya ya Pak ya? Nggak mungkin kan Pak? Coba next, betul? Sungai. Yang satu lagi adalah next lagi jembatan. Oke, lagi next. Nah, agak sulit ini. Apa ini? Hah? Gedung apa? Gedung sekolah. Siapa yang bilang gedung sekolah Pak? Oh, Bapak gedung sekolah. Kenapa Bapak bisa bilang itu gedung sekolah Pak? Itulah. Ketika dia pinggirannya di tengah-tengahnya adalah, dan pastikan itu biasanya sekolah Pak. Buat anak-anak upacara di situ. Coba next, betul Pak apakah sekolah? Iya betul sekolah. Oke, lanjut ya Pak ya. Next. Apa ini Pak? Oh ya. Coba, betul masjid. Betul. Oke. Tahun 2021 itu ada penyatuan seluruh lembaga riset di seluruh Indonesia, mulai dari LAPAN, BPPT, kemudian dari Bata, itu semuanya disatukan menjadi namanya BRIN. Jadi BRIN itu fokusnya itu sebenarnya riset, tetapi ada tugas-tugas yang mendampinginya, salah satunya dari LAPAN. Mungkin bisa slide berikutnya. Nah, inilah salah satu kewajiban dari BRIN. Dulu itu LAPAN itu diharuskan untuk membeli citra satelit di tiap tahunnya. Nah,
mengapa kok 8 gitu Bapak Ibu ya yang disuruh membeli. Jadi ceritanya dulu itu setiap instansi boleh membeli citra satelit. Kemudian ada audit yang mengatakan bahwa ada double pembelian. Jadi misalkan dari Polri udah beli, kemudian dari TNI beli lagi, dari Pemda beli lagi, jadi double pembeliannya. Jadi setelah itu maka dibentuklah ini PP nomor 11 tahun 2018 yang berhak untuk mengadakan citra satelit hanya 8. Jadi nanti dari Pemda, dari KL lain itu harus pakai kita. Dengan cara itu sih diharapkan bisa mengurangi kerugian negara. Nah, next. Nah, karena sekarang dari Pemda, dari KL itu tidak bisa lagi membeli secara langsung citra satelit, jadi Bapak Ibu itu harus mengajukan surat ke kami. Jadi surat itu kalau Bapak Ibu membutuhkan citra satelit bisa ditujukan kepada Kapus Datin BRIN. Kemudian surat permohonannya itu ada dari tujuan, jadi bisa untuk RW, bisa untuk RBTR, atau bisa juga misalkan kalau di daerah Bapak Ibu itu ada masalah HGU ya Bapak Ibu, misalkan dari perkebunan atau dari pertambangan, bisa citra satelit ke kami. Kemudian dijelaskan juga jenis datanya maunya apa, apakah resolusinya tinggi, sangat tinggi. Kemudian periode datanya bisa dijelaskan, misalkan periode data yang terbaru, atau kalau butuh tahun-tahun tertentu bisa misalnya butuh tahun 2015 gitu kan, kejadian tahun 2015 bisa dituliskan di surat. Kemudian di surat tersebut bisa dicantumkan nama daerah atau nama wilayah yang diminta. Dan ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, kalau menyurati kami itu perlu kontak person. Jadi nanti di suratnya ada kontak person yang bisa dihubungi. Jadi kita itu nanti akan tektokan Bapak Ibu. Jadi misalnya saya akan minta ini dong Pak, AOI, mau minta file SAP misalnya, file SAP poligon wilayah yang diminta. Misalkan kalau di sini di Wedak misalkan ya, minta itu dong Pak, poligonnya Wedak, batas daerahnya gitu kan. Jadi kita akan lewat kontak person itu kita. Kemudian untuk penyaluran datanya itu kita bisa ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor kami, atau bisa juga mengirimkan harddisk. Kalau misalkan tidak ada dana, nanti kami akan kirimkan balik. Kemudian bisa juga di-download. Jadi kami itu ada cloud yang lumayan besar lah ya, jadi bisa dimanfaatkan. Next. Nah, ini untuk suratnya itu tidak perlu dikirimkan melalui hard copy. Jadi kalau untuk kami itu cukup ke data@brin.co.id, itu cukup, itu aja. Kemudian untuk alamat kami sendiri itu ada di, sebenarnya kalau Pusdatin itu ada di Tamrin Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk masalah data citranya, data citra satelit itu ada di Cibinong. Intinya itu kita ada di sebenarnya dulunya itu ada di wilayah Jakarta Selatan, tapi sekarang kami udah pindah, ada di samping BIM. Nah, ini proses bisnis di kami. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan citra satelit cukup mengirimkan surat ke data@brin dengan isi surat seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian nanti dari Kapus Datin akan disposisi ke area manager. Kebetulan saya salah satu dari area manager. Kalau saya itu di wilayah saya itu Sumatera dan Kalimantan. Kemudian nanti data yang Bapak Ibu minta akan kami kopikan, bisa menggunakan harddisk atau bisa di-download. Next. Next. Nah, ini strategi kami dalam menyediakan data citra satelit. Jadi di kami itu ada 3 stasiun bumi. Ada 1 di Parepare dan 2 ada di
Pekayon dan di Bukit. Mengapa ada dua Bapak Ibu? Jadi wilayah cakupannya ini beda ya. Kalau Parepare itu dia lebih ke arah Indonesia bagian timur. Jadi kalau misalkan ada satelit yang melintasi bagian timur, itu akan ditangkap oleh Parepare. Datanya akan di-download ke kami. Kemudian kalau misalkan untuk misalkan setelah satelitnya itu di daerah Aceh misalkan, nah itu akan di-download oleh dari Rumpin atau dari Pekayon yang sekarang udah pindah ke Cibinong. Nah ini adalah jenis-jenis data yang ada di kami. Kalau meminta data kami sebaiknya Bapak Ibu harus memperhatikan hal ini, yaitu ada resolusi rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi, dan radar. Nah kalau untuk data rendah dan menengah ini sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung download ke internet, ada juga sebenarnya di Google aja udah ada, itu gratis. Yang biasanya diminta itu di kami itu adalah resolusi tinggi dan sangat tinggi. Kalau resolusi tinggi itu biasanya diminta untuk seperti RT/RW atau HGU atau batas desa. Kemudian kalau yang sangat tinggi itu biasanya untuk RDTR. Dan sebagai gambaran ya Bapak Ibu ya, misalkan itu kan resolusi tinggi itu 1,5 meter. Jadi itu sebenarnya ukuran piksel ya. 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi kalau satu titik di gambar kami itu bisa digambarkan mungkin seperti ini kan, kubik ini kan ukurannya 60 ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar 2,5 kali 2,5 kubik yang kita dari inilah. Itu satu titik. Kemudian untuk yang sangat tinggi itu 50 cm. Jadi kalau misalkan ada gambar satu mobil ya Bapak Ibu, satu mobil saja mungkin kijang ya Bapak Ibu ya. Taruhlah lebarnya 1,5, panjangnya 3 meter, berarti dia itu ada pikselnya itu ada cuma 6. Kemudian yang biasa diminta juga itu ada data radar. Kalau radar itu biasanya untuk penelitian, bisa dari para peneliti atau dari mahasiswa biasanya minta. Nah ini adalah data yang tersedia di kami. Jadi di kami itu ada server yang isinya bank data, ada data Aqua, Mawari, Landsat, Spot, kemudian Leas, Botview, dan Kerasa. Biasanya sih yang kalau Bapak Ibu yang sering digunakan yaitu adalah Citra Spot, Leas, dan Botview, dan sama GeoEye. Jadi kalau Spot itu resolusi tinggi ya Bapak Ibu ya, untuk RDTR segala macam, batas desa, biasanya menggunakan ini. Kemudian kalau Leas, Botview, sama Kerasa, Leas, Botview, dan GeoEye itu biasanya digunakan untuk RDTR. Next. Nah ini ada ketersediaan data di kami. Untuk citra resolusi sangat tinggi bisa dilihat yang berwarna hijau itu sebaran data tahun 2022. Jadi kalau yang terlihat hijau itu berarti ada data terbaru tahun 2022. Kalau di tempat Ibu, Bapak Ibu sekarang mungkin itu bisa lihat ada ya Bapak Ibu ya. Ada karena berwarna hijau. Kalau yang di daerah lain misalkan berwarna biru, berarti dia tahun 2022-nya nggak ada yang tahun 2021 itu baru. Dan berikutnya yang berwarna kuning itu berarti adanya tahun 2020. Nah ini selain citra data yang masih raw, yang seperti tadi yang saya sebutkan, kita juga ada mosaiknya, tapi itu baru ada sampai tahun 2020. Tahun 2021, 2022 kami belum membaca karena ada masalah lisensi. Jadi kalau mosaik itu Bapak Ibu bedanya dengan data biasa. Kalau yang tadi spot lihat itu bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotak, jadi kan kayak HP lah ya, potret. Bentuknya kan kotak-kotak ya, yang panjang, yang kotak. Nah kalau mosaik itu udah disatukan sama kami, ya Bapak Ibu.
Misalkan Halmahera Tengah, mosaik, ya udah jadi gambarnya itu yang mengikuti bentuknya Halmahera Tengah, udah nggak kotak-kotak lagi, jadi tinggal dilihat saja. Next. Nah, kalau yang sekarang itu adalah citra satelit resolusi sangat tinggi. Jadi sangat tinggi itu yang resolusinya 50 cm atau ke bawah. Kalau yang sangat tinggi itu dia karena saking presisi ya Bapak Ibu ya, karena resolusi kan 50 cm ke bawah. Jadi dia itu kalau sekali itu cakupannya kecil, tidak kayak resolusi tinggi. Kalau resolusi tinggi dia bisa besar. Nah, kalau ini cuma sedikit, jadi kotak-kotaknya itu lebih kecil. Dan harganya juga lumayan lebih mahal sebenarnya. Lebih mahal, terus kotak-kotaknya lebih kecil. Jadinya ada beberapa daerah yang tidak ada datanya, misalkan di Kalimantan, ya, Kalimantan itu paling banyak. Kemudian di Riau itu ketersediaannya kecil sekali sama Irian Jaya. Kenapa? Karena kalau di Kalimantan, kalau musim hujan dia berawat, dan kalau musim kemarau kebakaran, asap, jadi nggak pernah dapat bagus. Makanya di daerah itu warnanya putih, sulit sekali itu dapat datanya. Mungkin kalau ada yang butuh citra satelit itu sangat susah kalau di Kalimantan, di Riau, di Papua. Jadi mereka biasanya sih kadang harus beli pihak ketiga.